Halo, Assalamualaikum. Kalian tahu nggak sih gimana caranya menentukan telur yang matang dan telur yang mentah tanpa harus memecahkan telurnya? Nah, gimana caranya? Yaitu dengan menerapkan konsep momen inersia, yaitu momen inersia pada telur. Di sini saya punya dua butir telur, ada telur A dan telur B. Nah, di sini telur ukurnya sama, masanya juga sama, warnanya sama, jari-jarinya sama, pokoknya semuanya sama. Yang membedakan adalah ada telur yang matang dan ada telur yang mentah di antara dua telur ini. Nah, yang mana telur matang, yang mana telur mentah, saya juga tidak tahu. Nah, di sini saya kasih nama ada telur A dan telur B agar mempermudah kita nanti. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa momen inersia itu adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi. Jadi kalau misalkan momen inersianya besar, maka benda itu akan semakin sulit untuk berotasi. Nah, tapi juga akan semakin sulit juga diberhentikan rotasinya. Nah, sebaliknya juga seperti itu. Kalau misalkan momen inersianya kecil, maka benda itu akan semakin mudah berotasi. Putarannya akan semakin mudah, seperti itu. Nah, sekarang mari kita amati bagaimana prosedur menentukan mana telur matang dan mana telur yang mentah. Oke? Nah, pertama-tama kalian cari permukaan yang datar dulu. Di sini saya menggunakan lantai sebagai permukaan datar dan usahakan permukaannya itu tidak kasar. Kalau misalkan permukaannya kasar, maka akan mempengaruhi putaran dari si telurnya. Nah, yang kedua, kalian letakkan di permukaan datar tadi dan permukaannya licin, ya. Lalu setelah kalian letakkan, kalian putar telurnya dengan gaya yang sama, ya. Usahakan gaya yang kalian berikan itu sama. Kalau misalkan kalian memberikan gaya yang besar pada telur B, maka berikanlah gaya yang besar juga pada telur A. Oke? Paham? Nah, sekarang kita letakkan pada lantai. Kita amati telur mana yang berputarnya cepat nih dan telur mana yang lebih dulu berhenti. Kita amati ya. Kita putar dengan gaya yang sama. 1, 2, 3. Di sini sudah terlihat ya bahwa telur yang lebih dulu berhenti itu adalah telur B dan telur yang lebih lama berhentinya adalah telur A. Jadi telur yang lebih dulu berhenti adalah telur B. Telur yang lama berhentinya adalah telur A. Dan telur yang lebih cepat berputarnya adalah telur A. Tapi telur yang berputarnya lama itu adalah telur B, ya. Telur B berputarnya lama, tapi telur A itu berputarnya cepat. Dari sini kita tahu ya, momen inersi mana nih yang memiliki momen inersianya lebih besar. Kira-kira yang mana? Nah, momen inersinya lebih besar. Nah, di sini kita tahu bahwa telur B memiliki momen inersia yang besar dibandingkan telur A. Kenapa? Karena telur B dia susah untuk berputar, ya. Telur B susah untuk berputar. Nah, sedangkan telur A mudah untuk berputar, ya. Makanya tadi putaran telur A itu cepat. Nah, telur A mudah untuk berputar. Jadi momen inersinya kecil, sedangkan telur B susah untuk berputar, putarannya lambat, sehingga telur B memiliki momen inersia yang besar dibandingkan dengan telur A. Dan telur B juga berhentinya lebih dulu, ya. Nah, sedangkan telur A berhentinya lama karena putarnya cepat, seperti itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa telur yang memiliki momen inersia lebih besar itu adalah telur mentah, sedangkan telur yang memiliki momen inersia lebih kecil itu adalah telur matang. Jadi kita ketahui bahwa telur A adalah telur yang matang dan telur B adalah telur yang mentah. Kenapa seperti itu? Karena telur A itu memiliki tekstur, ini telur matang ya, kita coba ya. Tadi ini telur yang berputarnya lebih cepat, ya. Jadi dia memiliki momen inersia yang kecil. Berarti ini telur matang. Coba kita tes. Benar ya, ini telur matang ya. Benar. Nah, kenapa telur yang matang memiliki momen inersia kecil dibandingkan telur yang mentah? Ya, karena telur yang matang memiliki tekstur atau di dalamnya itu lebih pejal, ya. Ketika lebih pejal, maka dia memiliki momen inersia yang lebih kecil dibandingkan telur B. Telur B itu dalamnya cairan, ya, tidak pejal. Maka di sini momen inersianya lebih besar. Dan juga di dalamnya juga ada kuning telur, ada putih telur, sehingga ketika dia berputar dia kurang stabil. Nah, sedangkan telur
matang dia berputarnya stabil ya. Waduh. Nah, dia berputarnya stabil karena dia memiliki tekstur yang pejal seperti itu. Nah, jadi kita dapat kita simpulkan ya, bahwa telur yang memiliki momen inersia kecil itu telur yang matang, sedangkan telur yang memiliki momen inersia besar itu adalah telur yang mentah. Dia berhentinya lebih dulu, telur mentah berhentinya lebih dulu, sedangkan telur matang dia berhentinya lebih lama karena berputarnya dia cepat. Seperti itu. Nah, selamat mencoba buat kalian jika di rumah ingin mengetahui mana telur matang dan mana telur mentah. Selamat mencoba.